Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah line up dari GT Media, yaitu GT Media V8 Ultra HD, di mana ini sudah pernah kita unboxing. Linknya terdapat di pojok kanan atas. GT Media V8 Ultra HD ini sudah dirilis kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Lalu apakah ini masih layak, worth it, rasionalkah untuk dibeli saat sekarang ini? Silahkan simak video review ini sampai selesai agar tidak salah dalam membelinya. Pertama kita lihat dulu dari segi quality build up-nya. Dari segi material, untuk GT Media V8 Ultra HD ini sama seperti produk-produk GT Media yang lainnya, yang kebanyakan ya, ini terbuat dari plastik yang cukup solid. Pada sisi bagian atasnya ini terdapat LED indikator dan LED display-nya. Untuk GT Media V8 Ultra HD ini desainnya juga berbeda dengan receiver kebanyakan. Desainnya itu futuristik ya. Jadi pada saat kita taruh di atas meja adalah dia berdiri seperti ini. Jadi tidak tidur seperti ini ya. Keren sih menurut saya, tampil berbeda. Cukup bagus daya tariknya. Kemudian pada sisi yang lain, yaitu pada sisi bagian kanannya terdapat slot untuk smart card. Sementara pada sisi bagian kiri polos, tidak terdapat apapun juga. Dan ini merupakan pada sisi bagian atasnya. Pada sisi bagian atasnya ini terdapat switch on off atau switch utamanya. Ventilasi udara juga ada pada sisi bagian atas. Kemudian juga terdapat pada sisi bagian belakangnya. Tidak terlalu banyak sih menurut saya. Kemudian ini merupakan beberapa port yang terdapat pada GT Media V8 Ultra HD tersebut. Ada port untuk adaptor USB, kemudian Ethernet, kemudian ada port HDMI dan SCART. Namun sayangnya untuk adaptornya ini tidak disediakan di paket penjualannya. Ada port untuk koaksial, kemudian LNB in dan antena in. Dan ini merupakan spesifikasi lengkap dari GT Media V8 Ultra HD tersebut. Dan untuk remote-nya adalah seperti ini. Remote-nya ini sama saja ya, hampir sama dengan kebanyakan produk-produk GT Media yang lain seperti GT Media V8X. Dan jujur saja ya, karena desainnya flat seperti ini saya kurang suka. Namun ini masalah selera saja. Untuk remote-nya ini sudah mendukung infrared learning function, jadi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Jadi cukup dengan menggunakan satu remote bisa mengontrol televisi dan receiver-nya. Dan ini adalah adaptornya. Adaptor yang paling penting di sini yang kita lihat itu adalah spesifikasi untuk output 12 volt 1,5 ampere. Jadi apabila adaptornya ini rusak bisa kita cari penggantinya dengan spesifikasi yang sama. Atau mungkin untuk ampernya bisa kita naikkan menjadi 2 ampere, nggak jadi masalah. Patokannya itu adalah ke voltasenya, jangan sampai salah ya EU plug-in. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan receiver ini. Semoga saja fitur-fitur yang dimilikinya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semuanya sudah terpasang, receiver kita nyalakan. Dan untuk booting ternyata receiver ini cukup cepat, hanya butuh waktu hanya 26 detik saja. Tampilan user interface lebih detail, mudah dipahami, mudah digunakan, dan dilengkapi juga dengan informasi yang lebih lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif. Dilengkapi dengan fitur APG, di mana memberikan kemudahan untuk menentukan dan melihat acara yang ingin ditonton sampai dengan 7 hari ke depan. GT Media V8 Ultra HD 4K. Saat perpindahan antar channel terdapat blank screen yang tidak dapat kita nonaktifkan. Namun untuk perpindahan antar channelnya sangat lancar. Saat tombol menu pada remote control ditekan maka tampilannya adalah seperti ini. Terdapat tab install, channel, apps, IPTV, dan setting. Pada posisi kiri bawah juga terdapat quick button seperti YouTube, Web TV, Movie, User Data, Network, dan Tools. Sementara pada posisi kanan bawah terdapat informasi tentang cuaca. Selanjutnya kita coba lihat fungsi masing-masing menu pada receiver ini. Kita mulai saja dari tab Install. Pada tab Install kita dapat menemukan berbagai macam standar DVB yang didukung. Mulai dari DVB SS2, S2X, DVB-C, ATSC-C, DVB-T2, dan untuk DVB-T2 ini merupakan standar DVB TV Digital Indonesia dan ISDBT. Kedua, tab channel. Pada tab ini sama saja seperti receiver yang lainnya yang tidak perlu kita bahas lebih detail lagi. Ketiga adalah tab app. Terlihat beberapa aplikasi yang didukung seperti YouTube dan seterusnya. Nanti akan kita cobakan satu persatu aplikasi yang didukung oleh GT Media V8 Ultra HD 4K ini. Keempat, tab IPTV. GT Media V8 Ultra HD 4K mendukung Web TV dan Extreme. Untuk mendapatkan Active URL, silakan berlangganan akun IPTV tersebut. Kelima, tab setting. Merupakan tab pengaturan utama seperti network setting, language, TV setting,
timer setting, parental lock, sistem setup, dan CA system. Receiver ini untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet bisa dengan 3 cara, yaitu dengan melalui Ethernet port dengan menggunakan kabel LAN, built-in Wi-Fi, dan USB modem 3G. Pada CA system terdapat fitur TS delay. Untuk channel-channel tertentu yang freeze, videonya ya, bukan audionya, maka nilainya harus diatur sehingga channel tersebut menjadi lancar. Nah, terdapat juga menu yang di hidden atau disembunyikan. Untuk menampilkannya, maka cukup tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada remote control. Menu tersebut adalah Softcam Key, protokol, dan multi-room setting. Berikut beberapa protokol yang terdapat pada Softcam Key tersebut. Pastinya terdapat Biscay, Powerful, dan Thunderbird. Untuk CC Cam dapat dilihat pada menu protokol. Selain CC Cam, receiver ini juga support New Cam dan MG Cam. Selanjutnya terkait dengan fungsi multi-room. Multi-room ini berfungsi untuk mereshare kartu tayang, bukan akun CC Cam ya, untuk dapat digunakan oleh receiver GT Media lain yang sama-sama memiliki fitur multi-room tersebut. Tuner sangat sensitif, cepat, dan akurat. Terdapat 3 scan mode, yaitu Blend Scan, Preset Scan, dan Accurate Scan. Untuk icon-icon shortcut pada posisi kiri bawah itu merupakan jalan singkat untuk mengakses YouTube, Tab TV, dan seterusnya. Hal yang tidak kita dapatkan pada receiver lain. GT Media V8 Ultra HD ini mendukung Auto Roll Biscay dan Powerful. Jadi tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu key-nya berubah. Kelihatannya market sudah mulai price in kasus COVID-19 yang akan naik. Mendukung kodek 422 melalui web server, menggunakan laptop ataupun PC. Selain itu juga mendukung untuk feed siluman yang terdapat pada satelit AsiaSat 5. Receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk satelit-satelit yang mendukung multi-stream seperti pada ABS-2 dan Optus D1. Selain mendukung multi-stream, GT Media V8 Ultra HD ini juga mendukung T2MI. Sangat pas sekali untuk satelit Yamal 601 dan satelit lain dengan format T2MI tersebut. Receiver ini juga mendukung format HVS Plus seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit CINASAT 6A dan CINASAT 6B. Dengan menggunakan modem 3G saja untuk protokol CC Cam berjalan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Fitur TS Delay sangat berguna sekali pada channel tertentu yang videonya freeze seperti ini. Lalu nilainya kita atur sehingga mendapatkan tayangan yang lebih lancar. Meskipun tayangan TV dengan resolusi 4K belum ada, namun fitur 4K Ultra HD ini dapat digunakan untuk menonton konten-konten yang terdapat pada YouTube yang mendukung resolusi 4K tersebut. Only 4K captures nuances that escape the naked eye. Selain itu juga dapat digunakan untuk menonton film dengan kualitas Ultra HD 4K yang pastinya sangat tajam, jernih, dan memanjakan mata. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver GT Media V8 Ultra HD merupakan receiver termurah yang mendukung resolusi 4K. Kaya akan fitur seperti T2MI, Multistream, Auto Roll Biscay, dan Powerful, support kodek 422 via web server, feed siluman, YouTube, dapat digunakan sebagai multimedia player, dan juga dapat digunakan sebagai STB TV digital di Indonesia. Dijual di range harga Rp855.000 sampai dengan Rp1.000.000. Namun masih ada juga yang menjualnya di atas 1 juta. Baik, demikianlah review dari receiver GT Media V8 Ultra HD 4K. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya,
dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.